warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Pratiwi. Saya adalah mahasiswa BPG Daljab kategori 1 Universitas Mataram tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran di SD Negeri Karangwaru 1, kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran, kita persiapkan diri kita sendiri dulu. Yang pertama, silahkan dicek lacinya. Apakah ada kotoran? Tidak. Dilihat bawahnya, sudah bersih belum? Sudah disapu belum? Lalu yang ketiga, silahkan dilihat bajunya. Sudah dimasukkan bajunya? Jilbabnya dirapikan? Sudah, berarti kita semuanya sudah siap untuk pelajaran hari ini. Ayo Mas Ketua Kelas, Mas Robi, silakan dipimpin doanya dulu. Rob berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Robi. Nah, anak-anak, setelah kita berdoa tadi, Bu Sita akan mengecek kehadiran siswa semuanya paham. Mbak Amelia Dea, Mas Kelvin, Mbak Hanifah, Mbak Jihan, Mas Nakulo, semuanya hadir. Kita semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya sudah sarapan hari ini? Sudah. Mbak Siva kemarin tadi sudah sembuh? Masih pusing tidak? Tidak. Makanya anak-anak sebelum sekolah, sebelum berangkat sekolah itu biasakan untuk sarapan. Nah, kenapa? Kita semuanya semangat untuk menjalani pembelajaran hari ini. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kaya adil makmur sejahtera. Lihat di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, itu tadi lagu Garuda Pancasila. Artinya apa? Kita harus menjaga persatuan dan Persatuan. kenapa? Agar tidak terjadi masalah atau permusuhan. Oke. Nah, anak
satu. Dari yang sebelah kiri atas dulu, yang membawa obek ini. Siapa namanya? Montir. Lalu yang kedua? Pelukis. Yang ketiga? Guru. Yang keempat dan sebelah kiri bawah? Koki atau chef. Lalu yang terakhir anak-anak? Oke, seri kita hari ini yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Nah, anak-anak, untuk hari ini Bu Sita akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, nanti setelah bertanya jawab dengan guru, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini kita semuanya berdoa semoga semuanya lancar dan kita semuanya paham tentang materi yang diajarkan. Nah, ini tadi adalah gambar yang pertama tadi mengenai jenis-jenis pekerjaan. Apakah, coba kalian ingat lagi di sekitar kalian, apakah ada tetangga kalian yang bekerja sebagai montir? Ada. Ya, apa montir apa? Nah, lalu selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran mengenai pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar. Diperhatikan dengan seksama ya. Halo, assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Apakah ayah dan ibu kalian bekerja? Mengapa mereka harus bekerja? Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada banyak pekerjaan yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Pekerjaan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pekerjaan menghasilkan jasa dan pekerjaan menghasilkan barang. Pekerjaan menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Petani menghasilkan produk-produk hasil pertanian seperti padi, jagung, kelapa, sayuran, dan sebagainya. Peternak menghasilkan barang berupa daging, susu, kulit, bulu, maupun produk perikanan. Tukang kayu menghasilkan perabotan kayu seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Pengrajin menghasilkan kerajinan tangan. Pelukis menghasilkan lukisan, sedangkan koki menghasilkan masakan. Maka pencaharian penduduk di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Hal itu dikarenakan setiap daerah memiliki lingkungan dan sumber daya alam yang berbeda. Pekerjaan masyarakat pada daerah pantai, misalnya nelayan, petani tambak, petani garam, petani rumput laut, pengumpul kerang, pembuat cenderamata, dan desa wisata. Pekerjaan masyarakat pada daerah dataran rendah seperti petani, peternak, pengrajin, karyawan, pengusaha, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Pada daerah dataran tinggi, masyarakat bekerja sebagai petani, peternak, pekerja perkebunan, dan desa wisata. Oke, ini tadi adalah video tentang jenis-jenis pekerjaan. Ada berapa tadi jenis-jenis pekerjaan? Ada 2 pekerjaan yang pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan ada 2. Yang pertama menghasilkan barang dan yang kedua menghasilkan jasa. Jadi jenis-jenis pekerjaan tadi ada 2. Yang pertama pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang bisa dinikmati oleh semua orang. Contohnya tadi apa saja? Guru, polisi, dokter. Oke, hebat semuanya. Bengkel atau
pekerjaan menghasilkan barang adalah Pekerjaan menghasilkan data yang dapat digunakan oleh orang lain. pekerjaan yang menghasilkan barang yang dapat digunakan oleh orang Lain. Contohnya tadi punya Mas Kelvin, dia bekerja sebagai penjahit, berarti menghasilkan baju barang. Jika dijual, ibunya Mas Kelvin bisa mendapat Uang. kita juga bisa memakai baju. Terus yang kedua tadi ada yang petani, bapak ibunya petani. Petani itu menghasilkan apa? Barangnya apa? Padi. Kalau dijual bisa mendapatkan Terus padinya tadi bisa kita untuk makan. Pekerjaan menghasilkan jasa yang pertama yaitu tukang Cukur rambut. Apakah kalian bisa mencukur rambut kalian sendiri? Tidak. Berarti kalian memerlukan orang lain, benar. Orang lain untuk mencukur rambut. Pengrajin mebel. Ada mbahnya atau saudaranya bekerja sebagai membuat meja, kursi, lemari? Oh, ada. Oh, Mbak Dia juga apa? Siapa? Pak D? Oh, Pak D. Kerjanya membuat apa? Membuat meja, lemari, kursi di rumah. Lalu itu dijual ke orang. Nah, sekarang kita tadi sudah bisa membedakan pekerjaan yang menghasilkan jasa dan juga pekerjaan menghasilkan barang. Nah, di sini Bu Sita sudah siapkan berbagai gambar. Nah, nanti Bu Sita akan bagikan satu persatu. Silakan kalian lihat, amati, kemudian masangkanlah termasuk pekerjaan menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Nanti majunya satu-satu urut sesuai nomor absen. Lalu absen 2, kita mulai dari pekerjaan menghasilkan barang dulu. Yang pertama, gambar yang pertama apa itu yang paling atas? Menjahit. Sudah betul belum? Sudah. Yang bawahnya? Peternak apa? Lele, ikan. Sudah betul apa belum? Sudah. Lalu yang ketiga? Pabrik. Sudah betul belum menghasilkan barang? Sudah. Lalu yang terakhir? Pengrajin kayu. Sudah betul belum? Sudah. Nah, sekarang kita ke menghasilkan jasa. Nah, yang pertama ada Pak Tentara tadi. Sudah betul ya? Kalau Pak Polisi? Sudah. Ini apa ini? Pemadam kebakaran. Sudah betul? Nah, lalu yang keempat? Nah, ini pekerjaannya apakah ini? Penjual barang atau penjual jamu. Berarti masuk di mana ini? Menghasilkan barang atau jasa? Oke, kita lepas dulu ya. Bok jamu itu termasuk menghasilkan barang. Hasilnya apa tadi? Jamu. Namanya apa? Penjaga hutan. Berarti termasuk pekerjaan menghasilkan jasa. Anak-anak, ini tadi adalah kegiatan mengkategorikan jenis-jenis pekerjaan. Jadi di antara 10 tadi salah berapa? 1. Tidak apa-apa. Tidak perlu berkecil hati. Nanti kita akan belajar lagi. Ini sudah. Nah, anak-anak, ini tadi jika hutan kita tidak dijaga oleh rimbawan ini, Bapak Ibu rimbawan atau penjaga
Tuhan bisa mengakibatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini rusak. Oh. Kata-kata banjir itu juga ada kata banjir. Oh, pernah. Sudah kasih belum buku. Oke, berarti Mas Kelvin, Mbak Hani, Mas Rofi, Mas Susan, dan Mas Riki pernah mengalami yang namanya kebanjiran. Kalau kebanjiran itu penyebabnya apa saja? Karena Pohon ditebang, terus itu lagi sampah membuang sampah sembarangan, banjir tadi tanah longsor. Lalu yang terakhir, gambar apa ini? Kebakaran. Sebabnya apa kok bisa kebakaran ini? karena hujan gugur. Iya, bisa hujan dulu. Tapi kalau dari gambar ini sebabnya apa ini? Konsleting listrik kita sekali. Yang bisa kalian lakukan sehari-hari, dimulai dari kecil. Yang pertama, sebentar, kita mau dengar suaranya Mbak Siva. Nomor 1 itu gambarnya apa Mbak Siva? Menanam pohon. Tujuannya agar apa? Reboisasi atau penghijauan. Nomor 2, Bu Sita mau dengan suaranya Mbak Tia. Mbak Tia, nomor 2 ini gambar apa Mbak Tia? Mematikan lampu jika tidak digunakan. Agar apa Mbak Tia? Agar tidak konslet, betul sekali. Mati dahulu. Sudah? Oke, kita yang pertama. Gambar apa ini? Menabang Menebang pohon. Termasuk pekerjaan menjaga sumber daya alam atau merusak sumber daya alam? Merusak. Lalu yang terakhir, termasuk merusak sumber daya alam. Oke. Dari kertas atau yang Susita gunting tadi bisa kita buat cerita ini sebagai alat peraga bercerita. Seperti apa kemarin namanya? Namanya tupai. Yang ini ikan hiu. Lalu yang ini ikan gabus. Nah, itu adalah cerita tentang ikan gabus dan tupai. Cerita Somo menceritakan bagaimana Mas Susan? Berlomba. Lombanya apa? Berlari. Ada yang mau menambahi? Oke, baca. Oke, kelincinya sombong. Kemudian kura-kuranya? Iya, kura-kuranya tidak mau berteman dengan kelinci karena sombong. Karena curang ketika berlomba. Apa? Berlari. Lalu yang ketiga, bawang merah, bawang putih. Siapa yang sudah pernah membaca dongeng itu? Oke, Mbak Tia dulu yang sudah angkat tangan. Menceritakan tentang apa Mbak Tia? Tentang kebaikan dan kejahatan. Yang baik yang mana? Bawang putih. Yang bawang merah? Yang jahat. Nah, di dongeng tadi ada unsur-unsur intrinsik dongeng yang bisa kita pelajari. Coba Mbak Jihan, silakan dibaca dulu unsur-unsur intrinsik dongeng. Saya berdiri Mbak Jihan. Dibaca. Pembicaraan atas suatu misalnya. Pelaku yang mengemban Ikan gabus tadi dan tupai. Makannya di mana? Di sungai. Benar, masih ingat di sungai. Terus yang tadi yang lomba tadi kelinci sama kura-kura tadi di mana tempatnya? Di dataran atau di hutan. Nah, terus yang kelima adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan.
Baik, nah pesannya apa sih dari cerita ikan gabus dan tupai ini? Pesannya apa? Saling tolong menolong. Oke. Oke, sebelum kesini kita tepuk semangat dulu agar semuanya semangat. Oke, tepuk semangat. Oke, silakan dibuka buku tulisnya. Nah, coba silakan dikerjakan di buku tulis. Oke, silakan. Yang mau maju ke depan silakan angkat tangan. Oke, Mbak Hani silakan maju ke depan. Kita dengarkan dari jawabannya Mbak Hani. Oke, dibaca yang keras ya. Coba. Sifat tupai dan ikan gabus kolam malam. itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik atau latak yang ada di dalam dongeng ikan gabus dan tupai. Nah, selanjutnya itu kita akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Oke, kita bagikan. Silakan ditulis dulu nama dan kelasnya. Ya, nama kelompok dan nama kalian ini. Ya. Lembar kerja peserta didik itu nanti adalah tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk tugas yang pertama yaitu kalian melihat tayangan video mengenai semut dan belalang. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita. Hahaha, kata si belalang. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam kita. Oke, yang sudah silakan dibuka lembar kedua yaitu tuliskan nama pekerjaan dari gambar-gambar berikut dan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Sebelum kita akan presentasi per kelompok, kita adakan ice breathing dulu. Masih ingat dengan ice breathing terakhir kita? Silakan semuanya berdiri. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2 jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4 jadilah kamera jepring. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6 jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8 jadilah kelinci lompat. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10 jadilah kotaman boleh. Oke, kelompok 1 silakan yang maju siapa? Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ini kelompok 1 dulu sini, kelompok 2, kelompok 3. Kita mulai, yang lainnya silakan diperhatikan. Oke, kelompok 1 silakan dibaca hasil pekerjaannya lembar pertama. Nah,
Nah, soalnya tadi dibaca. Nih, dari hasil pekerjaannya kelompok 1 tadi, di semut dan belalang, yang pertama tadi, siapa saja yang ada di ladang hutan tadi? Semut dan belalang. Karena semuanya tepuk tangan. Itu tadi adalah pekerjaan dari kelompok 1, 2, dan 3. Kita dulu. Terima kasih Mbak Siva, Mbak Dea, dan Mas Buset. Nah, anak-anak, untuk kesimpulan hari ini tadi yang pertama kita belajar apa dulu tadi? Jenis pekerjaan ada berapa? 2. Apa saja? Menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang contohnya apa? Penjahit, pengrajin, bertani, tukang bangunan. Yang menghasilkan jasa contohnya? Tentara, polisi, guru. Terus yang kedua tadi kita belajar mengenai cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama apa? Mengadakan apa? Yang kedua, mematikan lampu jika tidak digunakan. Yang ketiga, mematikan keran air. Yang keempat, menggunakan transportasi umum. Yang terakhir, memilah sampah. Atau nama lainnya apa? Daur ulang. Dan selanjutnya Bu Sita akan memberikan evaluasi satu orang satu. Silakan dikerjakan secara mandiri dan teliti. Langsung dijawab di sini, ya. Nah, silakan ditulis nama dan kelasnya, kemudian dikerjakan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan beserta lembar LKPD-nya, ya. Dikumpulkan di depan, silakan. Akan memberikan hadiah atas kelompok yang sudah presentasi tadi. Silakan perwakilan kelompok 1 lewat untuk kelompok 1. Oke, semuanya tepuk tangan. Dan ini kelompok 2 dan ini adalah kelompok 3. Oke. Untuk selanjutnya yaitu refleksi. Apakah kalian senang